Renungan malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 6 Februari tahun 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Misael Tambunan. Kepada Saudara Misael, kami persilahkan. Selamat malam dan selamat sahabat. Renungan malam kita hari ini, Jumat tanggal 6 Februari 2026 berjudul Allah menyertai kita. Ayat inti dikutip dari Matius 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sejak zaman kekekalan, Tuhan Yesus Kristus telah menjadi satu dengan Bapa. Ia adalah gambar Allah, gambaran dari kebesaran dan kemuliaan-Nya, cahaya kemuliaan-Nya. Untuk menyatakan kemuliaan inilah Ia datang ke dunia kita. Ke bumi yang diliputi dosa ini, Ia datang untuk menyatakan terang kasih Allah, untuk menjadi Allah menyertai kita. Dunia kecil kita ini adalah buku pelajaran bagi seluruh alam semesta. Tujuan kasih karunia Allah yang menakjubkan, misteri kasih penebusan adalah tema yang ingin diselidiki oleh para malaikat dan akan menjadi pelajaran mereka sepanjang zaman yang tidak berkesudahan. Baik yang telah ditebus maupun makhluk yang tidak jatuh akan menemukan dalam salib Kristus ilmu dan nyanyian mereka. Akan terlihat bahwa kemuliaan yang bersinar di wajah Yesus adalah kemuliaan kasih yang rela berkorban. Dalam terang dari Kalvari akan tampak bahwa hukum kasih yang tidak mementingkan diri sendiri adalah hukum kehidupan bagi bumi dan sorga, bahwa kasih yang tidak mencari keuntungan diri sendiri bersumber dari hati Allah. Yesus sebenarnya dapat tetap tinggal di sisi Bapa. Ia dapat mempertahankan kemuliaan sorga dan penghormatan para malaikat. Namun, Ia memilih untuk menyerahkan tongkat kerajaan ke tangan Bapa dan turun dari tahta alam semesta agar Ia dapat membawa terang kepada mereka yang berada dalam kegelapan dan kehidupan kepada mereka yang binasa. Tujuan besar ini telah digambarkan sebelumnya melalui lambang dan simbol. Semak yang menyala di mana Kristus menampakkan diri kepada Musa menyatakan Allah. Allah yang penuh belas kasihan menyelubungi kemuliaannya dalam bentuk yang paling rendah hati agar Musa dapat memandangnya dan tetap hidup. Demikian pula dalam tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Allah berkomunikasi dengan Israel, menyatakan kehendaknya kepada manusia, dan memberikan kasih karunia-Nya kepada mereka. Kemuliaan Allah ditahan dan keagungannya diselubungi, agar pandangan manusia yang terbatas dapat menatapnya. Demikianlah Kristus datang dalam tubuh kehinaan kita. Filipi 3:21. Dalam rupa manusia. Kemuliaannya diselubungi, kebesaran dan keagungannya disembunyikan, agar Ia dapat mendekat kepada manusia yang berduka dan dicobai. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Misael. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Di tengah luasnya alam semesta, bumi hanyalah sebuah planet kecil yang nyaris tidak berarti dibandingkan miliaran galaksi ciptaan Allah. Namun, justru dunia yang kecil dan rapuh inilah yang menjadi sasaran kasih
dan kasih karunia-Nya yang begitu besar. Alkitab menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Sebelum Yesus datang dan lahir di dunia, terlebih dahulu Allah menyatakan kemuliaan dan kehadiran dirinya dengan cara yang rendah hati melalui lambang-lambang kepada Musa dan orang Israel. Mengapa Allah menggunakan lambang-lambang tersebut? Apa tujuannya dan siapa sebenarnya yang hadir melalui lambang-lambang tersebut? Renungan malam ini di dalam God's Amazing Grace halaman 45 paragraf 5 berkata, tujuan besar ini telah digambarkan sebelumnya melalui lambang dan simbol. Semak yang menyala di mana Kristus menampakkan diri kepada Musa menyatakan Allah. Allah yang penuh belas kasihan menyelubungi kemuliaannya dalam bentuk yang paling rendah hati, agar Musa dapat memandangnya dan tetap hidup. Demikian pula dalam tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari, Allah berkomunikasi dengan Israel, menyatakan kehendaknya kepada manusia dan memberikan kasih karunia-Nya kepada mereka. Kemuliaan Allah ditahan dan keagungannya diselubungi, agar pandangan manusia yang terbatas dapat menatapnya. Demikianlah Kristus datang dalam tubuh kehinaan kita. Filipi 3 ayat 21. Dalam rupa manusia. Kemuliaannya diselubungi, kebesaran dan keagungannya disembunyikan, agar ia dapat mendekat kepada manusia yang berduka dan dicobai. Yesus memilih meninggalkan kemuliaan sorga dan kehormatannya untuk turun ke dunia demi membawa terang dan kehidupan bagi manusia, menyelubungi kemuliaannya agar dapat mendekat, menolong dan menyelamatkan kita manusia yang berdosa dan menderita. Di zaman Musa, Allah hadir di semak yang menyala dan menyertai Musa serta bangsa Israel melalui kehadiran Yesus Kristus di dalam tiang awan dan tiang api. Demikian juga di zaman kita sekarang ini, Allah menyertai umat-Nya yang diwujudkan melalui kehadiran Yesus Kristus ke dunia yang disebutkan Immanuel. Ayat inti di dalam Matius 1 ayat 23 berkata, mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dia di sini ialah Yesus Kristus. Yesus disebut Immanuel, Allah menyertai kita. Dengan kelahiran Yesus di dunia ini sama dengan kehadiran Allah yang diwujudkan melalui Yesus Kristus. Dan kelahiran Yesus sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan Dia Immanuel. Sejak dosa masuk ke dunia ini, hubungan manusia dengan Allah terputus. Dan Allah sediakan jalan kepada manusia melalui Yesus Kristus anaknya yang tunggal agar dapat terhubung kembali dengan Dia. Jadi Immanuel yang berarti Allah menyertai kita diwujudkan melalui kehadiran anaknya Yesus Kristus. Di awal renungan tadi dikatakan bahwa dunia yang kecil dan rapuh inilah yang menjadi sasaran kasih dan kasih karunia-Nya yang begitu besar. Apa kasih karunia-Nya? Roh Nubuat di dalam Patriarchs and Prophets halaman 412 paragraf 2 berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya, kata Yohanes, ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Air yang menyegarkan itu, yang memancar di tanah yang kering dan tandus, yang menyebabkan padang pasir berseni, dan mengalir keluar untuk memberikan hidup kepada orang yang akan binasa, adalah satu lambang daripada kasih karunia ilahi yang hanya Kristus saja dapat memberikannya. Dan yang seperti air hidup, itu akan membersihkan
menyegarkan dan menguatkan jiwa. Ia yang di dalamnya Kristus tinggal mempunyai di dalam dirinya pancaran kasih karunia dan kekuatan yang tidak pernah akan habis. Kasih karunia itu adalah aliran air hidup yang adalah roh yang hanya Yesus saja dapat berikan, yaitu rohnya, roh Yesus Kristus. Bila kita menerima rohnya Yesus, hal itu sama dengan menerima rohnya Bapa. Itu sebabnya Yesus adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Sekarang ini kita sedang berada pada zaman kerajaan kasih karunia. Dengan demikian, kita berada dalam zaman kerajaan rohnya Yesus Kristus. Roh nubuat di dalam Jesus Name Above All Names, halaman 288, paragraf 2 berkata, kerajaan kasih karunia kini sedang ditegakkan seiring hari demi hari. Hati yang penuh dengan dosa dan pemberontakan menyerah pada kedaulatan kasih-Nya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, dunia menjadi buku pelajaran bagi alam semesta tentang kasih dan kasih karunia Allah. Hal ini ditunjukkan melalui salib Kristus. Makhluk yang ditebus maupun yang tidak jatuh mempelajari kasih penebusan Allah, yaitu kasih yang rela berkorban, tidak mementingkan diri sendiri, dan menjadi hukum kehidupan di bumi dan sorga. Misteri kasih penebusan ini adalah tema yang ingin diselidiki oleh para malaikat sepanjang kekekalan. Kita yang rindu menjadi warga negara kasih karunia, harus dan wajib menerima rohnya, yaitu roh Yesus Kristus tinggal di dalam hati kita. Dan bila kita setia dalam kerajaan kasih karunia, maka saat Yesus datang ke dunia, kita akan masuk ke dalam kerajaan kemuliaan. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini, di mana Bapa mengasihi kami dengan memberikan Yesus Kristus mati untuk menebus kami, agar kami dapat diselamatkan dan dapat tinggal bersama-sama di kerajaan-Mu. Kami sadar bahwa di zaman ini Allah hadir menyertai kami. Oleh sebab itu, kami bersyukur atas kehadiran roh anak-Mu Yesus Kristus di dalam dunia ini. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar kami tetap setia dan menuruti kehendak-Mu. Karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Kami bersiap menyambut kedatangannya yang kedua kali, untuk diangkat masuk ke dalam kerajaan kemuliaan, yaitu kerajaan sorga. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa, mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.